Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 68. Kembalinya sang istri. Ketika dia sampai di balik rak buku paling belakang, seketika matanya menyipit, ia terheran-heran melihat sebuah tangga geser, yang di atasnya terdapat Naya. Gadis itu sedang asik mendengarkan sebuah lagu menggunakan earphone dan membaca buku. "Apa yang kau lakukan di sana?" serunya dengan suara yang menggelegar. "Hah? Oh, astaga. Kau mengagetkanku." Naya tersentak kaget menunduk menatap Justin yang berada tepat di bawah tangga. "Kenapa kau begitu terkejut? Apa yang sedang kau baca?" tanyanya kembali. "Bagaimana aku tidak terkejut? Jika kau datang tanpa suara, seperti hantu saja." "Apa kau bilang? Hantu?" Naya mengangguk sambil memutar bola matanya. "Di mana kakakku? Tadi aku melihat kau pergi bersamanya." "Benar, itu yang ingin aku bicarakan padamu." "Mengenai Winda?" ucapnya dengan wajah tidak enak. "Ada apa dengan kakakku? Apa dia kembali sakit?" tanya Naya cemas, saat melihat raut wajah Justin berubah. "Dia baik-baik saja," sanggah Justin dengan cepat. "Terus kenapa wajahmu seperti itu?" tanya Naya kembali, seraya merubah posisi untuk turun dari tangga. Namun, sial kakinya malah salah berpijak. Hingga akhirnya tubuhnya terhuyung dan jatuh menabrak bahu kanan Justin. Sedangkan Justin yang terkejut, tidak sempat melakukan sesuatu. "Bro!" Keduanya terjatuh di lantai. Justin tengkurap dan Naya terlentang di atasnya. Dengan disusul beberapa buku yang terjatuh mengenai wajah Naya. "Au!" jerit Naya pelan. Hampir saja, untung dia sempat melindungi wajahnya menggunakan tangannya. Jika tidak wajahnya akan terluka. "Kau baik-baik saja?" tanya Justin cemas dengan suara tertahan. Akibat menahan berat tubuh Naya, yang berada di atasnya. "Aku baik-baik saja," jawab Naya sembari bangun dan berdiri. "Bagaimana denganmu?" Naya membantu Justin untuk bangun. "Aku baik-baik saja," jawab Justin menepis tangan Naya dari pundaknya. Dia tidak terbiasa disentuh oleh orang lain. Apalagi terhadap Naya, yang selalu membuatnya resah dalam beberapa hari terakhir. Dia memang terluka, tapi tidak di luar. Melainkan di dalam, luka yang sangat susah untuk diobati. Butuh waktu yang lama untuk membuat luka itu mengering, agar tidak meninggalkan bekas lagi. Itulah yang diharapkan Justin, agar dia bisa benar-benar melupakan Winda. Dan tidak berharap lagi dengan hal yang sudah pasti mustahil, untuk dia dapatkan. "Kau yakin baik-baik saja?" tanya Naya kembali, karena merasa bersalah. Justin mengangguk, sambil merapikan jasnya. Ia tak sengaja melihat luka di lengan Naya, akibat buku-buku yang berjatuhan itu. "Kau terluka?" Justin meraih lengan Naya, dan memutar tubuhnya. Untuk melihat dengan benar luka tersebut. Naya yang merasa risih, langsung menjauhkan tubuhnya. "Aku baik-baik saja," ucap Naya menutupi lengannya yang luka. "Maaf. Tidak apa-apa, jadi ada apa dengan kakakku?" Justin tersadar, kembali mengingat niat awalnya bertemu dengan Naya. "Kau harus bersiap, kakakmu mungkin akan pergi," ucapnya. "Pergi? Kemana?" Naya mengernyit. Seketika pikirannya langsung menangkap kemungkinan. Apakah mereka berdua sudah berbaikan? Justin mengangguk. Syukurlah." Naya tersenyum memegangi dadanya. Lega mendengar sang kakak dan kakak iparnya kembali bersama. Justin mengernyit. "Kau tidak marah?" "Tentu saja tidak. Aku sangat senang mendengar mereka bisa kembali bersama, meskipun aku masih sedikit marah pada kakak ipar. Tapi perkataanmu waktu itu sudah mengubah sudut pandangku padanya. Aku yakin kakakku akan mendapatkan kebahagiaannya bersama kakak ipar."
tutur Naya. Bagaimana denganmu? Naya menatap tidak enak kepada Justin. Justin pun tersenyum, walaupun berat. Ia tak mau Naya melihat kesedihannya. Ada apa denganku? Tentu saja aku juga ikut bahagia untuk mereka. Justin memalingkan tubuhnya membelakangi Naya. Ia mengusap cepat air mata yang mulai muncul di sudut pelupuk matanya. Entah kenapa Naya tergerak untuk mendekati Justin. Tangannya terulur hendak menyentuh punggung tegap pria dingin itu. Namun, gerakannya terhenti. Ketika suara sang kakak terdengar memanggil namanya. Naya tersentak, dan langsung menoleh ke arah pintu ruang baca. Dilihatnya sang kakak yang sudah berdiri bersama dengan John di belakangnya. Justin juga menoleh. Keduanya saling bertatapan. Justin menganggukkan kepalanya pada Naya. Entah apa maksud dari isyarat itu. Kakak. Naya. Winda langsung menghambur ke arah Naya. Memeluknya dengan begitu erat. Ada apa kak? Tanya Naya yang berpura-pura tidak tahu. Baiklah, aku akan pergi. Kalian bicaralah. Ucap Justin hendak melangkah pergi. Karena dia merasa bukan siapa-siapa. Namun ditahan oleh Winda. Tetaplah di sini, ucap Winda. Justin terkejut menatap Winda dan John secara bergantian. John tersenyum dan mengangguk. Ia berjalan mendekati ketiganya. Nay, kakak mau bicara sesuatu padamu. Winda menatap lekat mata sang adik. Ada apa? Kakak mau kembali ke Seoul bersama kakak ipar. Naya berusaha tersenyum. Nay, lirih Winda, ia tak percaya jika Naya tahu apa yang ingin ia katakan. Maafkan kakak, mungkin kau menganggap kakak terlalu egois dan tidak memikirkan dirimu. Hei, untuk apa minta maaf? Kakak tidak salah, pergilah untuk mengejar kebahagiaan kakak. Aku baik-baik saja, aku ikut bahagia untukmu dan kakak ipar. Benarkah? Apa kau tidak marah? Winda hampir meneteskan air matanya. Naya mengangguk. Selamat untuk kalian berdua, tapi maaf aku tak bisa ikut kembali ke sana. Tidak apa-apa Nay, jika kau masih ingin berada di sini untuk menjaga Paman Lion. Winda mengelus lembut pipi Naya. Justin terkejut. Apa dia tidak salah dengar? Tidak pernah terbayangkan. Jika alasan Naya, gadis itu tetap bersikeras menetap di Berlin dan tidak ikut bersama kakaknya, adalah untuk menjaga seseorang yang bahkan tidak ada hubungan darah dengannya. Justin semakin terpukau dengan sosok Naya, meskipun ia tidak menyadarinya. Namun dari tatapan matanya sudah menjelaskan bahwa dirinya sangat terpukau dengan sosok Naya. Justin, panggil Winda pada Justin, membuatnya tersentak dari lamunan. Ada apa? Justin menjadi gagap dan wajahnya sedikit memerah. Bolehkah aku meminta satu hal padamu? Pinta Winda. Justin mengangguk. Apapun itu untukmu, Winda. Justin tersenyum tipis seraya melirik John. Ada sentilan godaan yang ia lemparkan dari tatapan matanya pada John. Tapi John malah tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya di saat seperti itu, Justin malah menggoda istrinya. Tolong jaga adikku selama aku tidak ada. Aku mempercayakan keselamatannya padamu. Mungkin dia sedikit rewel dan keras kepala. Tapi dia sangat mandiri dan bijaksana. Jika terjadi sesuatu padanya, kau adalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Kau ingat itu? Pinta Winda, terkesan mengancam. Hei, kau sedang memohon atau mengancamku, Nona Winda? Ucap Justin. Mereka pun tertawa bersamaan. Winda langsung mendekat dan memeluk Justin sangat erat. Lah mempercayakan sang adik kepada pria yang dahulu pernah ada di hatinya. Pria itu juga yang sudah membuat luka di dalam hatinya, yang sangat lama terobati.
Dan sekarang luka tersebut sudah pudar, tertutup oleh cinta John padanya yang begitu besar. Winda hanya berharap, keputusannya ini benar. Sedangkan di sisi lain, dengan ragu-ragu John mendekat pada Naya. Maafkan aku, karena sudah membuat kau dan kakakmu harus hidup sengsara karena perlakuanku waktu itu, lirih John. Kau benar. Kau memang bersalah kakak ipar. Aku hanya akan memaafkanmu, jika kau berjanji untuk membuat kakakku bahagia. Ucap Naya. Aku janji, aku pasti akan membahagiakannya. Dia adalah satu-satunya wanita yang aku cintai, kau tidak perlu khawatir. John menatap Winda dengan penuh kasih. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu. Selamat tinggal Kak. Naya kembali memeluk Winda dengan sangat erat. Setelah itu bergantian memeluk John. Jaga kakakku dengan baik ya, kakak ipar. Naya menangis. John mengelus lembut kepala Naya. Kau tidak perlu khawatir, ucap John seraya melepaskan pelukannya. Ia berdalih mengulurkan tangan kepada Justin. Justin pun meraih tangan John. Selamat, ucap Justin. Terima kasih, sahut John. Jangan lupa mengabari kami, jika kalian sudah sampai di Seoul. Tenang saja, kami pasti akan mengabari kalian. John pun menggandeng Winda keluar dari ruangan itu, meninggalkan Naya dan Justin. Di luar ruangan, Winda memeluk erat John. La menangis merasa sedih karena harus berpisah dengan sang adik. Dari kecil dia sudah merawat Naya, tanpa adanya orang tua. Sampai dia besar dan menjadi gadis cantik seperti itu. Jauh darinya pasti sangat berat untuk Winda. Yakinlah, dia pasti baik-baik saja. Dia adalah Naya, adik dari wanita kuat sepertimu, Winda. Jadi aku yakin dia juga sekuat dirimu. John mencoba membuat Winda tenang. Karena dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam, yang dirasakan Winda. Kau yakin? Winda menatap lekat netra mata John. Aku yakin, jawab John. Sedangkan di sisi lain, saat Winda dan John sudah menghilang dari pandangannya, terdengar jika Naya sedang menghela nafas. Tiba-tiba saja dia menangis hingga terisak. Justin yang tidak tega pun tergerak untuk memeluk gadis itu. Mengusap punggungnya dengan lembut. Tenang saja, dia pasti akan bahagia. Kau tidak perlu khawatir, ucap Justin menenangkan Naya. Naya mengangguk di dalam dekapan Justin. Masih dengan tangisan dan isakannya, Justin semakin mengeratkan pelukannya. Tepat pukul 8 malam, di Seoul. Wush! Hembusan angin menerpa helai demi helai rambut panjang Winda. Dinginnya cuaca di sana membuat kulitnya terasa meremang. Melihat sang istri yang kedinginan, John pun mendekat dan menarik Winda ke dalam rangkulannya. Winda terkejut saat dia mendongak menatap wajah John, tiba-tiba saja bibir mereka menyatu. John tersenyum penuh arti, lalu beralih mengecup kening Winda. Welcome back, Winda, ucap John. Entah kenapa aku merasa menghirup udara di sini, terasa lebih nyaman daripada di Berlin, ucap Winda menatap sendu sekelilingnya. Jadi kita akan kemana? Apa kita akan menemui Mama Ana, John? Winda kembali menatap John. Ada Gavin dan Regatta yang menemani Mama Ana, besok aku akan membawamu menemuinya. Kenapa harus besok? Karena sekarang kau harus istirahat lebih dulu, kita baru melewati penerbangan selama kurang lebih 13 jam, Winda. Memangnya kenapa? Aku baik-baik saja, Winda mengerucutkan bibirnya. Kau memang baik-baik saja, tapi babynya pasti merasa kelelahan. John mengelus perut Winda yang masih rata itu. Kau benar. Baiklah. Gadis pintar, ucap John tersenyum seraya mengelus pucuk kepala Winda. Tidak lama setelah itu, terlihat sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka berdiri.
Pintu mobil terbuka, keluarlah pria tampan, tinggi, dan berkacamata. Selamat datang kembali, Nona Winda. Ken membungkuk hormat pada Winda. Terima kasih Ken, sahut Winda tersenyum. Apa kau sudah mengatur semuanya Ken? Tanya John pada Ken. Sudah Tuan. Saya sudah melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Jawab Ken dengan tegas. Winda mengernyit. Ada apa, John? Tidak ada apa-apa, itu bukan urusanmu gadis bodoh. John tersenyum meledek dan mengacak-acak rambut di pucuk kepala Winda. Apa-apaan kau ini, dasar pria dingin? Siapa yang kau panggil gadis bodoh? Berhenti mengacak rambutku. Berantakan jadinya, gerutu Winda sembari menatap sinis John dan merapikan rambutnya. Jadi bagimu aku masih pria dingin. John mendekatkan wajahnya dengan wajah Winda. Dek, dek, dek. Ditatap dengan begitu dekat membuat Winda menjadi gugup. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Winda menelan salivanya saat merasakan deruan nafas John yang mengenai batang hidungnya. Segera ia memalingkan wajahnya. Tidak, sekarang kau lebih hangat dari pertama kali kita bertemu, lirih Winda dengan senyuman tipis di wajahnya. Beralih kini John yang dibuat berdebar. Tidak sabar John langsung memeluk tubuh Winda. Menghujam pucuk kepalanya dengan kecupan hangat. Aku sangat mencintaimu, Winda. Ucap John. Aku juga sangat mencintaimu, John. Sahut Winda. Berjanjilah untuk tidak pergi lagi dariku. Winda mengangguk dalam dekapan. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, John. Ken yang melihat Tuan dan nonanya kembali bersatu. Berbalik badan dan tersenyum bahagia. Akhirnya kau bisa menemukan kembali kebahagiaanmu, Tuan. Melihatmu seperti ini bersama Nona Winda, mengingatkanku pada pertemuan kalian yang tak terduga. Batin Ken. Ken pun segera membukakan pintu mobil untuk Winda dan juga John. Terima kasih Ken, ucap Winda masuk ke dalam mobil yang disusul oleh John setelahnya. Sama-sama, Nona. Ken melempar senyuman dan menutup pintu mobil. Sebelum ia masuk ke dalam mobil juga, Ken mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Seperti sedang mencari-cari seseorang. Ada rasa sedih dan kecewa yang Ken rasakan. Dia tidak melihat sosok yang tanpa sadar ia juga rindukan. Ken. Panggil John. Ken tersentak dari lamunannya. Ia langsung berbalik dan masuk ke dalam mobil. Memakai sabuk pengamannya lalu mulai menancap gas. Dengan kecepatan sedang menuju tempat yang sudah ia siapkan. Atas perintah dari John. John menatap ke arah kaca spion tengah. Menampakkan jelas wajah Ken di sana. Dia tahu jika Ken sedang mencari siapa. Karena dia tidak mengatakan jika, dia hanya berhasil membawa Winda kembali. Tapi tidak dengan Naya. Cinta sepihak memang sangat menyakitkan. John bisa melihat jika Ken memiliki perasaan terhadap Naya, meskipun Ken tidak pernah mengatakannya. Winda merasa ada yang aneh. Jalanan yang mereka lewati, tidak mengarah ke apartemen John. Kemana Ken akan membawa mereka? Winda sangat penasaran. La pun bertanya kepada Ken. Ken, tidakkah kau salah arah? Ken tersenyum dan menoleh sekilas ke belakang, lalu kembali menatap jalanan. Ini arah yang benar, Nona. Winda semakin merasa aneh. Ia pun menoleh ke arah John. Yang ternyata sedari tadi terlelap. Winda sangat terkejut, karena tidak menyadarinya. Kenapa kau tidak memberitahuku, jika kau begitu kesakitan? Tangannya tergerak untuk mengelus lembut dan penuh kasih sayang wajah John. Tanpa sadar air mata mulai menetes satu persatu, membasahi wajah Winda. Aku sangat bersalah, karena terlalu egois dan hanya memikirkan perasaanku sendiri, aku sampai meninggalkanmu waktu itu.
Aku sadar seharusnya aku tetap menemanimu melewatinya. Memang tidak mudah untuk memaafkan seseorang. Apalagi yang sudah terlibat dalam kematian ibumu. Kenapa John? Kenapa kau tetap mencariku? Seharusnya kau membenciku, karena keegoisanku yang memilih meninggalkanmu. Karena kau adalah Winda, wanita yang paling aku cintai. Aku pernah berjanji, bahwa aku akan mencarimu kemanapun kau pergi. Winda tersentak kaget dan cepat-cepat mengusap air matanya. John membuka mata dan menjawab ucapannya. Kau? Aku kira kau sedang tidur, ucap Winda gugup dan memalingkan wajahnya. Aku tidak tidur gadis bodoh, hanya mengistirahatkan mata saja. Dasar bodoh, apa kau tidak bisa membedakan yang mana tidur dan tidak? Winda menoleh dengan tajam. Wajahnya mengkerut karena kesal. Aku bisa membedakannya. Hanya saja. Ternyata kau masih sebodoh itu, sela John. Membuat Winda semakin cemberut. Hei, Tuan John Louis yang dingin dan angkuh. Jika aku bodoh, aku tidak mungkin bisa bertahan hidup selama ini hanya berdua dengan Naya. Hahaha. John tergelak. Winda mengerutkan keningnya, dasar aneh pikirnya. Kau memang pintar dalam segala hal. Tapi jika bersamaku kau selalu menjadi gadis bodoh. John menunjuk kening Winda dan kembali tergelak. Winda mendengus kesal, ia melirik tajam Ken dari kaca spion tengah. Pria itu ikut tersenyum mendengar perkataan John. Wajah Winda memerah, ia memalingkan wajah dari John dan juga Ken. Kesal sekali rasanya. Namun sudut bibir Winda tertarik, ia tersenyum miring penuh arti. Aku akan membalasmu, John. Lihat saja nanti, batin Winda. Sesampainya di tempat tujuan, John langsung mengajak Winda keluar dari mobil. Dilihatnya Winda yang nampak kebingungan. Bukannya ke apartemen, ia malah membawa Winda ke sebuah rumah. Rumah mewah yang memiliki taman bunga dan tempat parkir yang luas di depannya. Desainnya begitu elegan dengan patung-patung dan air mancur mini. Kita di mana, John? Tanya Winda. Ini rumah kita, Winda. Apa kau menyukainya? Rumah kita. Winda mengedarkan pandangannya. Aku sengaja membeli rumah ini untuk kita. Winda menoleh ke arah John. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak kembali ke apartemen? Ada dua alasan. Yang pertama kita akan tinggal bersama Mama Ana. Kau tidak keberatan bukan? Karena aku tidak ingin ia kembali ke Beijing, dan terus mengingat kenangannya bersama Papa Arsen. Tidak, John. Aku tidak keberatan, aku malah sangat senang bisa tinggal dengannya. Winda meraih tangan John. Aku sudah menganggap Mama Ana seperti orang tuaku, John. Terima kasih, Winda. Dan alasan kedua. John menggantung ucapannya. Membuat Winda mengernyit heran. Kau mungkin tidak ingin mendengarnya, lirihnya kemudian. Ada apa, John? Katakan, aku baik-baik saja. Karena aku begitu merasa bersalah jika tetap berada di sana. Bayang-bayang saat aku memperlakukanmu dengan tidak adil waktu itu. Bagaimana kamu menangis merasa sangat terpukul karena sikapku. Hatiku begitu sakit mengingatnya. Aku tidak bisa melupakannya, karena itu aku memilih menjauh dan mengajakmu tinggal di rumah ini. Winda pun mendekat dan memeluk John. Maafkan aku, John. Karena sudah meninggalkanmu. Aku juga minta maaf karena telah bersikap seperti itu padamu. John mengeratkan pelukannya. Tanpa sadar air matanya menetes, namun cepat-cepat ia usap kembali. Bersambung.